Update berita terbaru UFC yang menarik untuk disimak. Ian Garry bilang ia adalah sosok yang membuat Shavkat Rakhmonov cedera panjang. Yap, sebenarnya pernyataan ini sudah dibuat oleh Ian Garry sejak 3 bulan lalu dalam wawancara bersama Ariel Helwani. Saat itu, Ariel bertanya pada Garry tentang rumor bahwa Shavkat Rakhmonov siap comeback di bulan Januari 2026. Ian Garry pun dengan sangat percaya diri yakin bahwa Shavkat belum akan kembali. Hal ini karena ia yakin bahwa saat ia bertarung melawan Shavkat, Ian mengklaim berhasil memberikan damage yang luar biasa pada lutut Shavkat. Cara yang digunakan Ian Garry adalah cara yang sama digunakan oleh Jon Jones untuk membunuh karir lawan-lawannya, yaitu oblique kick. Tendangan super keras dengan telapak kaki yang tujuannya adalah strike pondasi lutut. Jika kita perhatikan fight mereka, harus diakui bahwa Ian Garry berhasil dengan sangat baik melakukan oblique kick. Tendangan ini sangat efektif untuk mencicil damage dan juga menjaga jarak, karena asal adu jotos dengan monster seperti Shavkat adalah tindakan bodoh. Dan kita tahu sendiri bahwa kelemahan dari Shavkat adalah ia tidak memiliki movement yang baik untuk menghindar, tapi terbiasa memakan damage dari lawannya karena memang durability-nya sangat tangguh. Shavkat seperti tank atau boogeyman sehingga membuat lawan terkena serangan mental. Tetapi menyerap terlalu banyak oblique kick adalah tindakan yang sembrono karena memang tendangan ini sangat berbahaya untuk jangka panjang fighter. Memang betul, sebelum melawan Ian Garry, Shavkat sudah diisukan mengalami cedera. Tapi bisa dibilang bahwa tendangan Ian Garry juga ikut andil dalam memperparah cederanya. Ian pun merasa senang dan bangga karena hal itu. Ia tahu bahwa ia kalah dari Shavkat dan Shavkat pantas menang. Tapi ia begitu bangga karena damage yang ia berikan mampu membuat karir Shavkat terancam berakhir. Karena hal itu, banyak fans yang mencibir Ian Garry karena bagaimana bisa ia bangga membunuh karir seseorang. Well, sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Ian Garry. Pertama, yang dilakukan Ian Garry masihlah sesuai aturan UFC. Oblique kick sampai detik ini masih dilegalkan oleh UFC. Dan jika ada fighter yang menggunakan itu, maka fighter tersebut tidak salah karena semua fighter sudah tanda tangan kontrak bahwa mereka siap menerima damage apapun sesuai aturan UFC. Jika adalah masalah dengan itu, fans bisa menyalahkan UFC karena Ian Garry dalam tanda kutip hanya karyawan UFC yang menjalankan SOP saja. Kedua, tidak semua fighter itu baik hati. Kita tidak bisa menuntut semua fighter memiliki karakter baik dan memikirkan kesehatan lawannya. Yang ingin mereka lakukan adalah menang dengan cara apapun asalkan legal. Dan sejauh ini, oblique kick memang masih legal. Ingat, tidak semua fighter seperti Khabib yang bisa menang dengan cara apapun yang ia mau. Ketiga, Ian Garry adalah seorang fighter yang mana pasti memiliki rasa bangga jika ia berhasil memberikan damage permanen pada lawannya. Mungkin terdengar kejam di telinga orang biasa seperti kita, tapi fighter juga memiliki kepuasan tersendiri jika serangannya berefek panjang pada lawannya. Robert Whittaker yang terkenal baik hati pun pernah melakukan oblique kick yang mencederai Darren Till. Dan ketika Till protes bahwa tendangan itu mencederainya, Robert hanya tersenyum bahwa seharusnya ia lebih banyak melakukannya karena tendangan ini dilegalkan UFC. Tentu saja saya tidak mencoba membela Ian Garry di sini, tapi saya mengerti kenapa Ian Garry bangga akan hal itu. Namun karena itulah fans MMA banyak yang semakin membenci Ian Garry. Setelah ini, apakah oblique kick akan menjadi legal atau tidak di UFC akan kita nantikan, karena teknik ini sudah terbukti banyak memakan korban. Dulu masih dipertahankan karena Jon Jones masih aktif. Kita tahu bahwa Jon Jones adalah fighter kesayangan Dana White dan teknik ini adalah teknik kedua andalan Jon Jones. Saya sebut kedua karena yang pertama kan colok mata. Well, bercanda ya, meskipun mengandung fakta sih.
What about Shavkat? I heard he's available come January. I don't believe a word of that. Due to the fight with me, he has been out injured and has not been able to be active. And I busted up that knee so bad that night that he's had 2 knee surgeries on it since then. And one of them failed, and this one's, let's see, it's still new. Berita selanjutnya datang dari Chael Sonnen yang memiliki pandangan menarik soal sang juara tak terbantahkan kelas 10 UFC, Alexander the Great Volkanovski. Menurutnya, Volk bisa saja menjadi juara 2 divisi jika ia benar-benar serius dalam melakukannya. Bukan berarti usahanya dulu main-main, tapi maksud Chael di sini, jika ia melakukan langkah sama seperti yang dilakukan oleh Ilia Topuria dan Islam Makhachev dalam meraih sabuk kedua, Chael yakin bahwa Volk bisa meraihnya juga. Cara yang ia maksudkan adalah, seharusnya Volk menanggalkan sabuk kelas bulunya dan sepenuhnya pindah ke kelas ringan. Perlu diketahui bahwa Alexander Volkanovski adalah fighter terakhir yang mendapatkan kesempatan terakhir untuk naik kelas tanpa menanggalkan sabuk. Sehingga jika ia menang atas Islam Makhachev di Australia dulu, maka ia secara sah akan menjadi double champ di waktu yang sama. Jadi, hal itu membuat bulking Volk tidak terasa mantap. Chael Sonnen tidak mengatakan bahwa Volk saat itu menang. Ia tetap menyebut bahwa Makhachev menang atas Volk 3-2. Tapi jika Volk saja yang bulkingnya setengah-setengah bisa menang 2 ronde atas Islam Makhachev, bisa diasumsikan bahwa Volk bisa saja menang lebih dari 2 ronde jika ia bulking sempurna. Well, terus terang saya bisa mengerti dan memahami maksud Chael, meskipun banyak dari pendapatnya yang saya gagal paham, seperti menyebut laga Ilia versus Paddy akan lebih besar dari Ilia versus Makhachev. Tapi untuk yang satu ini, saya bisa bilang saya menyetujuinya. Don't get me wrong, andaikan Volk benar-benar bulking sempurna dan bertarung melawan Islam Makhachev versi prima di kelas ringan, saya tetap mengunggulkan Makhachev untuk menang. Tapi ada 2 poin penting di sini. Pertama, betul yang dikatakan oleh Chael bahwa Volk tidak serius menaikkan berat badannya karena ia berencana untuk kembali mempertahankan sabuk kelas bulunya setelah melawan Islam Makhachev. Jadi, ia tidak boleh terlalu besar untuk menjaga beratnya agar tidak terlalu berat saat cut weight ke kelas 145 kembali. Berbeda dengan Topuria dan Makhachev yang sudah mantap naik kelas, jadi badan mereka sudah mantap di kelas baru, sehingga lebih besar karena mereka tidak ingin kembali ke kelas lama. Kedua, Islam Makhachev saat bertarung di Australia mengalami kendala recovery yang hebat, karena perbedaan waktu antara Australia dan Amerika, sehingga saat itu kondisi Makhachev memang lebih lemah dibandingkan saat biasanya. Nah, andai saja Makhachev yang sedang dalam kondisi lemah itu bertarung melawan Volkanovski yang bulking ketat di kelas 155, maka peluang Volkanovski untuk menang bisa lebih besar. Jika Islam Makhachev tidak mengalami gangguan recovery, saya masih mengunggulkan Makhachev. Tapi jika Makhachev melemah saat itu dan Volk menanggalkan sabuk kelas bulunya, Makhachev bisa saja jauh lebih bonyok dari yang pertama. Dan saya juga yakin versi Alexander Volkanovski ini tidak akan bisa dikalahkan oleh Ilia Topuria. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mungkin saat itu Volkanovski terlalu ambisius dan gegabah. Saya sebut terlalu ambisius karena Maruk ingin 2 sabuk sekaligus, padahal lawannya adalah Islam Makhachev. Dan saya sebut gegabah karena bisa-bisanya ia mau melawan Islam Makhachev yang recovery sempurna hanya dalam short notice 10 hari, dan 4 bulan setelahnya melawan monster seperti Ilia Topuria. Jadi, apakah kalian setuju dengan ulasan itu? Bagaimana menurut kalian? Volk could have been double champion. He might have beaten Islam that first night. I am fully convinced that Volk would have beaten Islam that night if Volk would have relinquished the 45-pound title. I don't think that Volk was committed to 55. I don't know that he was big enough for 55. I remember when the decision came in not knowing.
I wasn't bullish on it, and I was leaning in. Islam is going on. He's setting records. He's up at 170. He's kicking everyone's ass. We're saying Volk beat that guy. Volk might have beat that guy. Volk for sure won 2 rounds. Volk was so close. He was so close.